hasil wawancara kami. Kalau menurut gua tuh kayak arsitektur tradisional tuh lebih ke rumah, lebih ke nyangkut budaya gitu loh, kayak rumah adat. Terus dari bahan bangunan juga beda nggak sih harusnya? Kalau yang tradisional itu mungkin dia masih ada nilai budaya, sedangkan yang modern itu lebih lebih modern. Kalau arsitek modern itu dia cenderung mengikuti gaya-gaya, satu minimalis biasanya, terus warna-warna yang cenderung lebih nyala mungkin ya. Kalau gaya lama itu biasanya dia mengutamakan kualitas. Kalau arsitektur tradisional sendiri mungkin setahu aku itu kayak bangunan-bangunan atau mungkin interior yang mungkin lebih ke klasik, terus juga dia lebih memiliki nilai-nilai budaya kayak gitu, dan biasanya terbuat dari bahan-bahan yang masih alami gitu. Kalau arsitektur modern itu mungkin lebih ke mungkin modern ya, sekarang udah menggunakan konsep yang mungkin lebih minimalis, kemudian juga kesannya juga simpel, dan juga tentunya biasanya pakai bahan-bahan yang mungkin bisa jadi lebih kuat dan lebih mudah dicari gitu, kayak misal kaca. Jauh lebih bagus tradisional. Kenapa lebih suka yang tradisional? Kalau tradisional dia cari cara pemilihan bahan. Terus mungkin kalau orang zaman dulu itu Feng Shui itu diperhitungkan, lingkungannya. Terus apalagi? Ya semua aspek tuh ada di situ. Bangunan-bangunan tradisional itu patut gak buat dipertahankan? Oh harus dong, karena kan itu kan identitas budaya, masuk ke identitas setiap daerah masing-masing. Kayak Sumatera Selatan nggak bisa lepas dari rumah panggungnya kayak gitu. Walaupun memang udah banyak kayak perpaduan antara modern dan tradisi dijadiin satu, tapi kan yang benar-benar kalau di tempatku yang benar-benar kayak rumah modern itu benar-benar dijaga, kayak itu tuh identitas suatu daerah menurut saya. Jadi itu patut sangat harus dilestarikan. Kalau ke rumah tradisional gitu, kakak ngerasain apa sih? Ngerasain kayak rasa nyaman dan kayak nggak asing, ini memang jati diri daerah gitu, kayak lebih nyaman kah rasanya atau? Iya, lebih ke wow gitu, lebih kayak nyaman pasti ya, nyaman pasti kayak ngelihatnya adem. Oh jadi kan kita tahu, oh sebenarnya kayak gini toh rumah yang zaman dulu tuh seperti ini, rumah tradisi itu seperti ini, rumah yang dulu orang banyak yang nempatin ternyata bentukannya seperti ini. Jadi tuh selain nyaman, kita juga kayak nambah wawasan baru. Kayak waktu itu pernah tuh berkunjung ke daerah di Gunung Kidul yang memang rumahnya tuh masih banyak ada joglonya. Di situ kan kita lihat kayak wow, ternyata seadem ini ya dilihatnya ya, apalagi itu kebanyakan pakai kayu ya. Iya, jadi kayak nuansanya lebih ke adem aja sih, karena menyatu dengan alam. Kayak lebih hidup gitu. Kalau bagus menurut gua modern. Kalau lebih bagus mana sebenarnya preferensi ya, tapi mungkin kalau aku pribadi aku prefer modern sih, karena mungkin kalau di zaman sekarang kan mungkin mostly nih Gen Z nih pada sukanya arsitektur yang lebih simple, terus lebih elegan, mungkin juga minimalis tapi tetap ada kesan estetik gitu. Kalau tradisional sih kebanyakan mungkin bagusnya untuk wisata atau untuk resto-resto gitu, cukup baik. Kalau aku sendiri sih sebenarnya aku lebih suka perpaduan antara modern dan tradisi. Kebetulan. Cuman kalau ditanya ini pertanyaan tradisi atau modern, mungkin lebih ke modern. Kenapa? Karena saya lebih suka lihat yang minimalis, walaupun
nggak menutup kemungkinan yang tradisi itu kan bagus juga, kayak lebih mewah kalau dilihat, kayak lebih adem, serasa rumah nenek seperti itu kan. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih suka yang modern. Kalau buat aku pribadi ya, mungkin yang tradisional sih. Kenapa? Soalnya dia tuh kayak masih mempertahankan nilai-nilai budaya dari setiap daerah bangunannya itu. Misal kalau dia di Sumatera itu kan biasanya atapnya yang runcing-runcing itu kan. Nah, itu. Kalau aku jujur lebih suka yang arsitektur modern. Kalau untuk rumah dan aku lebih suka yang arsitektur modern karena kan kesannya lebih, maksudnya santai, minimalis, terus juga mungkin estetik dan lebih kelihatan clear gitu loh, lebih sejuk juga sih. Kalau menurutku ya, bangunan modern itu kayak dia tuh lebih simple ya. Dia kayak bangunannya itu lebih simple, lebih minimalis kan, kebanyakan sekarang itu minimalis. Udah gitu mungkin pemilihan warnanya juga yang lebih ke soft atau gimana untuk modern yang di zaman sekarang ini. Nah, kalau tradisional itu mungkin lebih ke yang lebih bangunannya lebih ke bercorak, kayak corak ukir di setiap daerah masing-masing. Jadi kayak misalnya di Jawa sendiri itu ada pahatannya yang beda lagi dengan ukiran yang ada di Sumatera Selatan sendiri. Jadi menurut saya tradisi itu lebih ke identitas masing-masing daerah yang ditonjolkan lewat rumah. Kalau modern tuh kayak bentuknya tuh lebih berinovasi nggak sih? Sesuai perkembangan zaman kan makin banyak ide-ide orang tuh kayak ya modern lah ini. Kayak rumah-rumah lama, rumah adat, kayak rumah-rumah di kampung gitu. Kalau yang modern tuh mungkin lebih mewah ya kesannya. Bangunannya itu lebih mewah, tinggi. Terus kalau yang tradisional yang masih ada nilai sejarahnya, budayanya, pokoknya yang gitu-gitu deh. Oke, Kalau aku bisa boleh menjelaskan agak panjang, digabungin aja antara modern dengan kalau orang bilang zaman sekarang itu kekinian ya. Digabungin aja kalau bisa. Ya boleh dengan bangunan seperti itu, tetapi jangan melupakan unsur-unsur tradisional, unsur-unsur feng shui. Feng shui itu nggak klinik ya, tapi dia ilmu alam sebenarnya. Arsitektur tradisional dulu, yang pertama klasik, kemudian bernilai budaya tinggi, dan juga mungkin lebih ke estetik kuno gitu. Oke, kalau modern sendiri aku pasti ingetnya pertama lebih ke elegan gitu, terus juga simple dan mungkin lebih clear gitu aja. Aku kan dari Sumatera Selatan nih. Nah, di Sumatera Selatan ini rumah tradisional itu rumah panggung kebetulan. Nah, di situ juga banyak ukiran-ukiran kayu, motif-motif dari corak yang khas Palembang sendiri. Kemudian aku juga lihat di Jawa. Di Jawa ini banyak ukir-ukiran kayak rumah joglo. Ada pernah di jendela-jendelanya itu saya lihat ada ukiran-ukiran. Kalau di Jogja menurut gua ini ya kayak apa? Keraton itu loh. Keraton tadi. Kayak tradisional soalnya mereka kayak mengentalkan budaya banget kan di bangunannya juga kan. Gitu. Kalau yang modern contohnya? Ini tempat gini ya. Kafe tempat Mantra kita Bumi. ini ya. Kayak Yang tradisional tuh mungkin masih di keraton itu mungkin ya. Terus kalau yang modern tuh di kayak bangunan-bangunan kampus. UAD kan
itu termasuk modern kan, yang bangunan-bangunan UAD yang di kampus 4, kampus 1 juga. Terus mungkin mall-mall di daerah perkotaan biasanya banyak bangunan modernnya. Dari bangunan sekitar, kayak kamu ngelihat bangunan mall itu kan bangunan modern, dia nggak ada filosofis. Biasanya bangunan modern itu nggak punya filosofis, nggak punya nilai nilai sejarah, ya, terutama filosofis itu nggak punya deh. Kalau yang tradisional? Ya kalau tradisional tadi seperti udah sebutkan, semua aspek ada di situ. Kayak dia ada unsur alamnya ada, kualitasnya terutama ya, perhitungannya ya, terutama dari segala aspek itu kualitasnya ada. Yang arsitektur tradisional tentunya banyak ya. Misal nih keraton itu jelas banget, atau di sini kebudayaan Jawa masih sangat kental kayak gitu. Terus juga tradisional, tapi tradisional Belanda, peninggalan Belanda juga tentunya tetap ada. Terus juga banyak yang beralih jadi resto, jadi hotel dan lain-lain, dan tentunya itu tetap menarik wisatawan karena beberapa orang menyukai gitu arsitektur tradisional gitu. Kemudian kalau modern kan mungkin banyak kaca-kaca gitu. Tentunya beberapa kantor nih di Jogja tuh banyak yang dia udah pakai arsitekturnya modern, terutama kantor-kantor yang dia punya base-nya di Jakarta, tapi dia punya branch atau punya cabang atau punya di Jogja gitu. Biasanya arsitekturnya tetap ngikutin arsitektur Jakarta yang mana udah gedung-gedung pencakar langit kayak gitu, dan mungkin kesannya jadi lebih simple, tidak banyak makan tempat. Itu mungkin kelebihannya kalau arsitektur modern kayak gitu. Narasumber mengatakan bahwa mereka lebih menyukai arsitektur modern dibandingkan arsitektur tradisional. Salah satunya karena mereka menyukai arsitektur modern yang mengikuti perkembangan zaman. Tetapi pengetahuan mereka tentang arsitektur modern masih di bawah rata-rata. Sebaliknya, para narasumber kami lebih mengerti tentang arsitektur tradisional. Hal ini dikarenakan mereka memang sejak lama sudah akrab dengan arsitektur tradisional. Dari bentuk, nilai, dan pengalaman langsung yang ada di sekitar mereka.